Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Febriani dengan NPM 2459201053 dari kelas 4A. Guna tugas video untuk mengerjakan kuis dan tugas makan. Satu karakteristik dari langkah awal atau persiapan dalam membangun diagram meliputi hal-hal berikut kecuali D. Memodelkan logika sistem secara menyeluruh. Sekuen diagram dikategorikan sebagai model dinamis dari use case yang menunjukkan interaksi antar kelas selama periode waktu tertentu. Jawabannya benar. Activity diagram memiliki kemampuan untuk menggambarkan proses yang melibatkan lebih dari satu aksi dalam waktu yang bersama. Jawabannya benar. Dalam tahapan membangun activity diagram, simbol apa yang digunakan sebagai penanda bahwa seluruh rangkaian aktivitas dalam sistem telah selesai dilakukan? Jawabannya C. Status akhir. Setelah menerapkan tahapan untuk membangun sebuah activity diagram, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut kecuali D. Mengabaikan seluruh pesan yang berada di luar sistem. Di bawah ini merupakan tahapan-tahapan yang berada dalam membangun sebuah sekuen diagram kecuali A. Menggambarkan persegi panjang yang mewakili sistem secara keseluruhan. Berikut ini adalah simbol dan elemen yang terlibat secara grafis di dalam sebuah sekuen diagram kecuali D. Decision. UML digunakan untuk menangani beberapa hal dalam pengembangan intensif sistem software berorientasi objek kecuali C. Kodifikasi. UML merupakan metodologi kolaborasi yang mengdiktasi dalam pengembangan pemrograman berorientasi objek. Metodologi apa saja yang menjadi dasar terbentuknya UML? C. BOTS, OMT, dan OSI. Pembuatan activity diagram diawali dengan menentukan flow atau garis terlebih dahulu sebelum menentukan notasi status awal. Jawabannya salah. Dalam membangun sekuen diagram, aktor yang diidentifikasi hanyalah aktor yang secara langsung memberikan input ke sistem, sedangkan yang menerima output digambarkan dalam diagram terpisah. Jawabannya salah. UML digunakan untuk membuat spesifikasi visualisasi untuk seluruh dokumentasi dari artefak pengembangan intensif sistem software berorientasi objek. Komponen apa saja pada sekuen diagram yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya persambungan operasional dengan ketentuan serta fragmen alternatif? Jawaban D. Bar khusus dan bingkai token. Di dalam pembuatan sekuen diagram, apa tujuan utama dari dilakukannya identifikasi skenario use case pada tahap awal? C. Untuk menemukan pesan dan mengomunikasikan satu skenario secara jelas. Urutan pesan dalam sebuah sekuen diagram ditampilkan dan membaca secara acak bergantung pada tindakan pesan tersebut. Jawabannya salah. Activity diagram mampu menunjukkan beberapa hal berikut ini terkait aktivitas sistem kecuali C. Interaksi antar kelas dalam periode waktu tertentu. Sebuah use case dapat berjalan secara mengirim tanpa memerlukan inisiasi dari entitas eksternal seperti aktor. Jawabannya salah. Mengapa pemberian label pada input sistem dan sekuen diagram harus disesuaikan dengan kompetensi yang jawabannya C. Untuk membantu mengidentifikasi perilaku dari atribut dalam objek bisnis. Sama mendesainasi use case untuk mengeluarkan pada eksternal pada sekuen diagram. Tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pesan yang terjadi di dalam sistem? Jawabannya diberi label sesuai konvensi UML. Manakah dari pernyataan berikut yang penentukan menggambarkan karakteristik utama dari sebuah activity diagram? Jawaban A. Menyerupai aliran lingkaran horizontal yang menunjukkan tindakan dari peristiwa saat terjadi. Selanjutnya tugas 8. Skenario wawancara. Skenario wawancara toko buku. Judul wawancara manajer atau karyawan toko buku untuk mengetahui proses bisnis operasional toko buku. Terdapat skenario wawancara. 1. Identitas wawancara. Terdapat nama toko dengan toko buku cerdas. Narasumber 1 manajer toko. Narasumber 2 karyawan kasir. Wawancara mahasiswa. Tujuannya untuk mengetahui proses bisnis dan entitas yang terlibat pada operasional toko buku. Lalu terdapat pertanyaan kepada manajer dan karyawan toko. Terdapat 5 pertanyaan kepada manajer. Apa saja kegiatan utama yang ada di toko buku? Kegiatan utama meliputi pengelolaan stok buku, pembayaran buku kepada supplier, dan pembuatan laporan penjualan. Kedua, siapa saja yang terlibat dalam operasional toko?
kasir menginput data buku ke sistem. Kemudian sistem menghitung total pembayaran dan mencetak stok. Bagaimana pengelolaan stok buku dilakukan? Stok buku dicek setiap hari. Jika stok buku mulai habis, maka toko buku akan melakukan pemesanan kepada supplier. Apakah laporan penjualan dibuat secara rutin? Iya, laporan penjualan dibuat setiap hari akhir dan diperiksa oleh manajer. Selanjutnya, wawancara kepada karyawan. 1. Apa tugas utama kasir di toko buku? Kasir bertugas melayani transaksi penjualan buku dan menerima pembayaran pelanggan. 2. Bagaimana proses transaksi dilakukan? Kasir memasukkan kode buku ke sistem, lalu sistem menentukan harga dan total pembayaran. 3. Apa yang dilakukan jika stok buku habis? Kasir akan memberi informasi kepada pelanggan dan melaporkan kepada manajer agar dilakukan pemesanan ulang. 4. Apakah pelanggan mendapatkan bukti pembayaran? Iya, sistem akan mencetak struk pembayaran setelah transaksi selesai. 5. Apakah sistem membantu pekerjaan kasir? Iya, sistem membantu mempercepat transaksi dan pencatatan penjualan buku. Dan terdapat entitas yang terlibat dalam toko buku, yaitu 1. Pelanggan, 2. Kasir, 3. Manajer, 4. Supplier, 5. Buku, 6. Sistem penjualan, 7. Laporan penjualan. Selanjutnya, membuat diagram menggunakan Draw.io. 1. Use case diagram. Di dalam use case diagram ini terdapat 4 aktor, yaitu pelanggan, kasir, manajer, dan supplier. Pelanggan bisa melakukan proses pembelian buku. Setelah memilih buku, pelanggan akan melakukan pembayaran. Relasinya menunjukkan bahwa pelanggan berinteraksi langsung dengan sistem pembelian, dan aktor kasir bisa bertugas menginput data penjualan setelah pembayaran dilakukan. Setelah data masuk atau tersimpan, kasir mencetak struk. Relasinya, kasir menangani transaksi penjualan. Manajer bisa mengelola data buku, mengecek stok buku. Relasinya, manajer memiliki hak akses untuk pengelolaan dan stok. Lalu supplier bertugas mengirim buku yang sudah dipesan. Relasinya terhubung dengan pemesanan buku oleh manajer. Hubungan antar proses membeli buku berhubungan dengan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, proses lanjut ke input data penjualan dan lalu cetak struk. Kemudian bagi manajer, proses mengecek stok buku berhubungan dengan memesan buku ke supplier jika stok mulai habis, dan supplier kemudian melakukan proses pengiriman buku ke toko. Kedua, sekuen diagram adalah sekuen diagram yang menjelaskan urutan proses transaksi pembelian buku dari awal sampai selesai. Penjelasan alur. 1. Pelanggan memilih buku yang ingin dibeli. 2. Kasir menginput kode buku ke sistem. 3. Sistem mengecek data buku ke database. 4. Database mengirimkan informasi buku seperti harga dan stok. 5. Sistem menampilkan harga buku ke kasir. 6. Kasir memberi tahu total pembayaran kepada pelanggan. 7. Pelanggan melakukan pembayaran. 8. Kasir mengonfirmasi pembayaran ke sistem. 9. Sistem menyimpan data penjualan ke database. 10. Sistem memerintahkan printer untuk mencetak struk. Dan 11. Struk diberikan kepada pelanggan. Relasi antar objek. Pelanggan ke kasir berhubungan saat memilih buku dan pembayaran. Kasir ke sistem, kasir menginput data dan menerima hasil perhitungan dari sistem. Sistem ke database, sistem mengambil dan menyimpan data penjualan. Sistem ke printer, sistem mengirim perintah cetak struk. Kesimpulan sekuen diagram ini menunjukkan urutan komunikasi antar bagian sistem secara detail dan urutan dari awal transaksi sampai struk diterima pelanggan. 3. Activity diagram yang menggambarkan alur aktivitas transaksi pembelian buku. Penjelasan alur aktivitas. 1. Proses dimulai dari pelanggan memilih buku. 2. Kasir menginput kode buku ke sistem. 3. Sistem menampilkan data buku seperti harga dan stok. 4. Sistem menghitung total harga. 5. Kasir memberikan informasi total pembayaran kepada pelanggan. 6. Pelanggan melakukan pembayaran. 7. Kasir menerima pembayaran. 8. Sistem mencetak struk. 9. Kasir memberikan struk dan buku kepada pelanggan. 10. Pelanggan menerima struk dan buku. 11. Proses selesai. Relasi antar tabel dibagi menjadi 3, yaitu pelanggan melakukan pemilihan buku dan pembayaran
pembayaran. Kasir menginput data, menerima pembayaran, dan menyerahkan buku serta struk. Sistem mengolah data buku, menghitung total harga, dan mencetak struk. Pada panel diagram tersebut menunjukkan urutan aktivitas dari satu proses ke proses lainnya. Kesimpulan, activity diagram ini memperlihatkan alur kerja sistem toko buku secara keseluruhan, mulai dari pelanggan memilih buku hingga transaksi selesai. Kemudian set diagram tersebut. Jika ada salah kata dan pemahaman